Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Darsuna an-nahwu. Baik, iftahu as-safha al-11 halaman 11. Baik, sanadrus al-jumlah al-mufidah. Jumlah mufidah artinya kalimat yang sempurna. Jumlah mufidah artinya kalimat yang sempurna yang kita pahami maksudnya. Dan dia tidak harus dua kata, dia harus lebih, boleh lebih, sampai kita paham yang dia maksud. Contohnya misalnya Ustaz katakan babun, 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 nggak paham kita kan? Nah, itu belum jumlah mufidah. Tapi kalau Ustaz katakan babun kabirun, pintunya besar. Contoh lainnya nih lebih dari dua kata kan? Ya, lebih dari dua kata kan? Dua kata saja kan? Lebih dari dua kata masih belum paham. Uridu an adhaba ila. Uridu an adhaba ila. Belum paham kan? Belum mufidah. Tapi kalau Ustaz katakan uridu an adhaba ilal madrasah. Mau pergi ke sekolah. Jadi dia tidak harus dua kata, tidak harus tiga. Tergantung apakah kalimat yang dia sampaikan itu sempurna, maka selesai pembicaraan. Itulah jumlah mufidah. Di dalam buku disebutkan susunan atau gabungan dari beberapa kata yang mempunyai arti sempurna atau yang mempunyai arti yang dapat dipahami. Paham ya? Contohnya huwa maridun, dia sakit ya. Sudah, tapi kalau saya katakan huwa apa Ustaz? Huwa maridun. Oh, dia sakit. Atau Ustaz katakan anta. Kenapa Ustaz? Anta jamilun. Paham ya? Huwa yaktubu ala sapuro. Ia sedang menulis di. Kalau di titik kan sudah jelas. Huwa yaktubu ala. Anta taqra'ul Qur'an. Engkau sedang membaca Al-Qur'an. Anta taqra'. Bingung dia. Baca apa Ustaz? Al-Qur'an. Oh, baca Al-Qur'an. Keterangan, coba dibaca keterangan akhi. Keterangannya. Anta ya akhi? Anta mau baca? Silakan. Jumlah mufidah dalam bahasa Arab disebut kalamun atau kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia, yaitu gabungan dari beberapa kata yang arti sempurna, terdiri dari subjek dan predikat. Artinya untuk disebut jumlah sekaligus terdiri dari satu kata karena mempunyai arti tulislah oleh kamu. Demikian juga lafaz Iqra, bacalah, atau Idris, duduklah, Isma, dengan tenang. Sementara lafaz minal madrasati, dari sekolah, sekaligus terdiri dari dua kata, tidak bisa disebut satu jumlah atau kalimat sempurna karena pengertiannya belum lengkap atau tidak sempurna. Oke, syukran jazakallah khair. Nah, keterangan yang ada di buku atau yang baru dibaca kawan kalian, bahwasanya jumlah mufidah disebut sebagai kalamun. Makanya dalam kitab Jurumiyah ada yang hafal al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Itu bait syairnya. Jadi al-kalam
mufidun bil wad'i. Ini di kitab Jurumiyah, ya. Jumlah mufidah itulah kalam itu. Kenapa? Karena kalam harus ada di dalam dia lafaz. Lafaz itulah babun. Murakkabun kabirun, babun kabirun. Mufidin itulah dipahami. Paham ya? Ya, sempurna kalimatnya. Kalau Ustaz katakan itu pintu yang besar. Padahal Ustaz. Tapi kalau Ustaz katakan itu pintu, iya Ustaz, kenapa Ustaz? Itu pintu, iya Ustaz, kenapa? Nah itu belum dikatakan kalam, ya, karena dia belum apa? Belum mufid. Walaupun dia sudah murakkab lebih dari satu kata. Jadi murakkab itu tersusun dari 2, 3, 4 kata, paham ya? Nah, mufidin itu apa? Mufidin itu adalah kalimat yang dia sempurna, kita bisa pahami. Jadi kalau Ustaz katakan zalika babun kabirun, maka dia sudah mufidun. Bil wad'i artinya sesuai dengan susunan orang-orang Arab, ya. Apanya yang harus sesuai? Baik dari segi katanya, atau susunannya, ya. Di orang Arab, ya, enggak ada bahasa khalaslah, ba'din pakot. Nah, itu enggak, itu bukan orang Arab itu. Khalaslah, ya. Ditambahnya sama lah itu bukan bil wad'i, bukan sesuai susunan Arab. Oleh karena ya, jumlah di sinilah apa? Al-kalam di buku, ya. Paham ya, insyaallah ya? Baik. Selanjutnya halaman ke-12, ya. Pembagian jumlah mufidah. Jadi jumlah mufidah ini ada berapa? Ada dua. Yang pertama jumlah apa? Ismiyah. Yang kedua jumlah ismiyah sama fi'liyah. Hah? Coba silakan lagi dibaca. Pembagian jumlah mufidah. Pembagian jumlah mufidah. Jumlah mufidah terbagi kepada dua. Satu, jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim seperti Aliun Maridun atau Ali sakit, Ahmadu Musafir, Ahmad berpergian, Habib yaqra'ul Quran, ayat sedang membaca Al-Quran. Oke, syukur lagi. Yang pertama jumlah ismiyah. Gampang sekali. Babun kabirun itulah jumlah ismiyah. Setiap kalimat yang diawali dengan isim, ya, paham ya? Setiap kalimat yang diawali dengan isim, maka itulah jumlah ismiyah. Ismi Syahrul berarti itulah jumlah ismiyah. Jadi kalau Ustaz tanya nanti di ujian di UTS atau UAS, ati misalan min jumlah ismiyah, kasih contoh ya dari jumlah ismiyah, maka antum ingatnya apa? Isim, bukan fi'il. Paham ya? Jadi kalau misalnya antum katakan di situ atau tulis babun kabirun, maka itu benar, ya. Paham ya, insyaallah ya? Qiraatul Quran mufidatun. Membaca Al-Quran bermanfaat. Jadi intinya diawali dengan isim. Ya. Baik, selanjutnya jumlah fi'liyah. Iqra. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il seperti Aliun, telah sakit Ali, Safaro Ahmadu, telah berpergian Ahmad, Abi Quran, sedang membaca ayat Al-Quran. Masya Allah. Intinya jumlah fi'liyah adalah kalimat, ya, kalimat atau kalam, ya, adalah pembicaraan yang diawali dengan kata
kata kerja atau fi'il ya. Jadi ini rumusnya. Kalau di matematika ada rumus, maka di bahasa Arab juga ada rumus. Rumus kaidah nahwu pada jumlah ismiyah adalah isim-isim atau fi'il, dan fi'ilnya adalah fi'il dan isim. Ya. Adhabu ilal madrasati, berarti dia jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il, kata kerja. Baik. Keterangan, silakan baca. Siapa yang mau baca keterangan? Nah, Fadal. Keterangan kalimat sempurna dalam bahasa Arab terdiri dari dua pola, yaitu satu, kalimat yang tersusun dari subjek plus predikat dan disebut dengan jumlah ismiyah. Dua, kalimat yang tersusun dari predikat plus subjek dan disebut dengan jumlah fi'liyah. Susunan kalimat di atas tidak dikenal dalam istilah bahasa Indonesia. Dalam proses diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita didahulukan terus pada predikat. Contoh, qala Rasulullah. Sementara jika menerjemahkan dalam bahasa Arab seperti ayahku sedang sholat di masjid, sudah ditulis dengan dua pola, yaitu al-sholli fil masjid atau al-sholli fil masjid. Ya, jadi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu tidak dikenal di dalam bahasa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita. Karena apa? Karena terjemahan, contohnya ayahku sedang sholat di masjid, bisa ditulis dalam bahasa Arab menjadi dua pola. Dua pola apa itu maksudnya? Dua jenis ya, jumlah, yaitu fi'liyah dan ismiyah. Abi yusalli fil masjid, atau didahulukan yusalli abi fil masjid. Jadi di dalam jumlah di dalam jumlah ismiyah, ketika antum mau menerjemahkan ayatku sedang pergi ke masjid, maka dia bisa ya dijadikan abi yusalli, abi yusalli, atau didahulukan fiilnya yusalli abi, dan ini benar, keduanya benar. Paham ya? Ada yang belum paham di sini? Insyaallah. Kita lanjutkan ya, halaman 14. Anwa'ul asma al-mu'rabat. Di bawah ini kawan yang tidur. Bangun kawan yang tidur lagi. Gak usah segan, bangun kawannya yang tidur itu berpahala ya. Kasihan kawannya. Iya, dia nggak dapat ilmu, kasihan. Bukan dimarahi, jadi orang yang sedang tidur itu jangan dimarahi. Walaupun dia kelas, walaupun sedang guru menerangkan, dibangunnya aja biasa aja. Karena juga usah di kampus dulu di Madinah digitukan. Ya kalau ngantuk, ya syekhnya nggak marah. Ya syekhnya nggak marah. Palingnya dipanggil aja, disuruh berwudu. Nggak marah-marah saya, biasa aja. Baik. Anwa'ul asma al-mu'rabat, macam-macam isim mu'rab ya. Coba bisa dibaca. Siapa yang mau baca? Nah, Fadal. Siapa yang mau baca? Ya, Fadal. Isim tidak dari segi bentuknya terbagi pada 9, yaitu Ya, jadi yang perlu diingat adalah bahwasannya pembagian isim yang dapat di-i'rabkan itu ada 9 ya. Yang kita pelajari untuk dasar ini adalah isim mufrad, yang contohnya adalah waladun. Lalu isim musanna yang menunjukkan ganda atau dua, contohnya waladani dan kitabani. Nah, di keterangan ini ada ciri-ciri apa? Ciri-ciri musanna, yaitu alif dan nun, bukan hamzah ya. Dia alif. Ya. Alif dan nun atau ya dan nun. Ya. Makanya saya katakan kalau dia majrur, perubahannya dengan kasrah, maka min waladaini. Kalau dia marfu, ya zahaba waladani, maka dia
dengan alif perubahannya. Baik, untuk membuat musanna tambahkan saja alif dan nun atau ya dan nun ya. Tapi perubahan ya dan nun ini harus sebab, paham ya? Harus ada sebab. Sebabnya dia karena majrur bil huruf al jar ya. Dengan fi, bi, min. Betul. Gak bisa dia tiba-tiba kayak gitu ya. Rajula ini gak bisa. Dia harus apa? Ada harful jar min rajulaini. Hah? Iya, dia jadi garis bawah dia. Ya. Paham ya? Jadi intinya adalah jika kita berbicara tentang musanna, maka sifat aslinya adalah alif dan nun. Jika ada perubahan dengan suatu suatu huruf fi, min dan lainnya, maka dia berubah menjadi ya dan nun. Oke. Catatan, jika alif nun dalam bentuk mufradnya, maka tambahan lagi alif dan nun atau ya. Contohnya, jika bentuk mufrad ada namanya Utsman. Ternyata di kelas ini ada 2 Utsman. Ustadz mau panggil 2 Utsman ini. Gimana cara menambahkannya? Tapi udah ada alif sama nun gini. Bingung lawan. Ya kan? Gak usah bingung, tambah aja lagi kayak itu. Ya. Utsmanani. Gitu aja. Ya, paham ya? Baik. Kalau yang apa namanya? Yang perubahan ya dan nun sama juga, tinggal berubah apa? Iya dan nun. Seperti ini. Paham ya, insyaallah ya? Lalu catatan yang kedua, jika bentuk mufradnya berakhiran ta marbutah. Contohnya apa? Madrasatun, ya, tilmidatun, mar'atun. Bagaimana? Ya. Maka tinggal diganti ya. Madrasah yang taknya kan jadi tak marbutah. Tadi kan tak marbutah, tak yang bulat. Ya. Dirubah dia menjadi apa? Tak yang sampan. Madrasatani. Jangan madrasatatani, enggak bisa. Ya, paham? Dirubah saja tunnya menjadi tak sampan, baru ditambah alif. Bukan madrasatatani. Salah itu. Ya. Baik. Nah, di latihan jadikanlah bentuk musanna dari kalimat di bawah ini. Ya. Ada rasulun, nabiyun, muslimun, kafirun, madrasatun. Coba antum rubah. Boleh di buku sini aja, ya. Kalau muat, ya, di samping-sampingnya. Ini boleh kalian coret-coret? Boleh. Boleh kan? Bukan buku paket kan? Beli. Silakan. Ya. Di latihan 2-nya jadikanlah bentuk mufrad dari isim musanna di bawah ini. Ya. Ustaz kasih waktu 5 menit ya, gampang sekali nih. Ya, nunnya juga dibuat. Ya? Dibuat. Alif nun sama ya nun. Yang mana? Musananya. Jadi kalau misalnya di sini yang disifati Muhammadun, maka ya, yang menjadi sifatnya juga jamak. Ya. Misalnya ada nama orang Lahab, ya, Lahab, nama orang Lahab. Lahabun, kadibun misalnya. Ya, ada nama orang Lahab. Lahabun berarti ada 3 orang misalnya Lahab. Ya, dijamak sekalian. Itu yang 3 orang Lahab, pembohong semua ini. Lahabun, kadibun. Paham ya? Baik. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah bahwasannya ya, ada 9 isim yang dia itu bisa berubah akhir barisnya. Ya. Yang sudah kita pelajari adalah mufrad, musanna, dan yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini bentuk
lebih dari dua, ya. Dia bisa berupa nama orang, ya. Paham ya, nama orang Muhammadun, ataupun sifat yang menyifatinya. Paham ya? Latihan 1, ya, latihan 1. Jadikanlah bentuk jamak mudzakkar salim dari kalimat di bawah ini. Baik, tafadhol lagi. Berurutan kayak tadi yang mufsidun. Mufsiduna. Ya, lanjut. Salihuna. 6. Alimuna. Sahih. Muhsinuna. Baik, lanjut. 6. Lanjut. 6. Tafadhol lagi. Nah, mu'minuna shadiqun. Terakhir jalisuna. Latihan kedua berubah jadi bentuk mufrad. Tafadhol lagi. Iya. Lanjut. Iya. Qaidun, betul. 6. Rahimun, gampang sekali ya. Lalu jamak muannas salim. Kita selesai jam berapa? Jam 12. Terakhir insyaallah ya. Jamak muannas salim gampang sekali ya. Jamak muannas salim ya. Tinggal ditambah sama alif dan ta ya. Kalau antum ambil dari sini muslim ya, maka kalau dia muannasnya kan muslimah. Paham ya? Tinggal antum ambil dari sini, rubah yang tak ini ya menjadi tak sampan. Lalu dikasih sebelumnya alif, jadi muslimat, ya, muslimatun. Jadilah dia jamak muannas salim, ya. Baik. Siapa yang baca? Nah, tafadhol. Jamak muannas cara dia jamaknya banyak. Muannas artinya perempuan dan salim artinya selamat. Muannas salim adalah lapas yang menunjukkan bilangan banyak untuk jenis perempuan yang selamat. Disebut selamat karena selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Contoh, solihatun menjadi solihatun, kafiratun menjadi kafiratun, hasanatun menjadi hasanatun, mubalighatun menjadi mubalighatun. Menunjukkan jamak muannas salim. Untuk membuat jamak muannas salim ditambahkan ta dan alif dari bentuk mufradnya. Apabila dalam bentuk mufradnya ta marbuthah, maka dijadikan ta maftuhah dalam bentuk jamaknya. Nah, syukur akhi. Jadi jamak muannas salim ini ya banyak perempuan selamat ya. Kan gitu kan? Jamak artinya banyak, muannas artinya perempuan, salim artinya selamat. Banyak perempuan selamat jadinya. Maksudnya adalah bentuknya ya. Bentuk dari jamak muannas salim ini berbeda dengan mudzakkar salim. Yang membedakannya adalah ya dan ta atau waw dan tun. Paham ya? Baik. Latihan. Nah, jadikanlah bentuk jamak muannas salim dari kalimat di bawah ini. Ya. Musyrikatun, ya. Tafadhal. Musyrikatun ya. Ya musyrikatun. Iya musyrikatun ya. Oke. Selanjutnya belakang. Iya. Lanjut. 6. Sabirat. Nah, selanjutnya 6. Mu'minatun ya, jannat ya. Artinya taknya itu dihilangkan saja, paham? Tak marbutohnya dihilangkan, lalu ditambahkan alif dan tak sampan. Paham ya, gampang sekali ya. Baik. Latihan 2, jadikanlah bentuk mufrad dari kalimat di bawah ini. 6. Tafadhal. Dari sana. Iya, sahih. Lanjut. Antahi. Tafadhal. Iya. Lanjutnya.
Ya. Mujtahidatun. Iya. Selanjutnya shaimatun ya. Belakangnya ariyatun. Selanjutnya kasiyatun. Oke, al-akhir salihatun. Nah, masih ada waktu ini ya. Cerdas sekali yang tadi. Jamak taksir. Oke, siapa yang baca? Nah, bakal. Ya, secara jamak artinya banyak dan taksir artinya pecah atau berubah. Jamak taksir adalah lafaz yang menunjukkan bilangannya banyak dan mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Contoh, waladun menjadi auladun, rajulun menjadi rijalun, baitun menjadi buyutun, rasulun menjadi rasulun. Nah, malah Perubahan bentuk mufrad jamak taksir tidak ada aturan yang baku, kadang memang ditambah dibuang atau hanya dengan berubah baris. baik, untuk jamak taksir ini ya sesuai dengan namanya bahwasanya jamak taksir ini jamak ya yang tidak tentu pecahannya. Paham ya? Ketika kita katakan misalnya rajulun, maka bukan jadi rajulun, ya nggak bisa. Kenapa gitu? Saya juga nggak tahu. Karena memang orang Arab begitu meletakkan bahasa Arab yang begitu, ya. Makanya memang dihafal. Untuk jamak taksir ini memang dihafal, ya jamaknya. Rajulun jamaknya apa? Rijalun. Memang harus dihafal. Beda dengan jamak mudzakkar salim yang nggak usah dihafal. Muslimun muslimani, talibun talibani, talibuna muslimuna. Nggak usah dihafal kalau itu. Tapi kalau khusus jamak taksir, ya perubahan dari mufrad ke jamak memang harus dihafal. Memang harus dihafal. Nggak boleh antum apa buat sendiri. Ya, babun nggak bisa. Ya. Babun abwabun. Baik. Jamak taksir adalah lafaz yang menunjukkan bilangan banyak dan mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Ya, perubahan bentuk mufrad ya sebenarnya juga dialami oleh jamak mudzakkar dan muannas. Hanya saja perubahannya di akhir. Ya. Tetapi di jamak taksir ini perubahannya nggak jelas. Paham ya? Bisa berubah hurufnya, bisa juga berubah hanya harokatnya. Paham ya? Contohnya adalah di buku asadun menjadi usudun. Paham ya? Bayangkan, bukan berubah asadun tapi usudun. Dia tetap susunannya tetap, tetapi harokatnya berbeda. Asadun jamaknya apa? Jamaknya tetap usudun. Berbeda dengan babun. Jamak taksirnya apa? Abwabun. Bukan ba'abun atau bu'ubun. Babun, bu'ubun. Ya, nggak boleh. Memang begitu ya. Jadi kaidahnya memang dari sananya. Kita nggak bisa buat-buat karena untuk jamak taksir ini sesuai dengan namanya. Baik. Bisa antum lihat, ya bisa antum lihat contoh jamak taksir. Ya, contoh-contoh jamak taksir ini harus memang harus dihafal. Ya. Rasun, ruusun. Jadi kalau misalnya, ya nanti di UTS atau UAS, Ustadz katakan rubah kalimat ini kepada bentuk jamak taksir. Ustadz pernah ya sebelumnya itu aneh-aneh dia tulis. Ya, ada istilahnya ada siswa dia aneh-aneh yang dia tulisnya entah apa. Ya. Yang harusnya babun abwabun dirubahnya jadi babunun ditulisnya. Babunani. Karena apa? Karena memang khusus jamak taksir ini harus dihafal. Nah, supaya dia melekat antum gunakan itu dalam kehidupan antum sehari-hari. Coba dibaca contoh-contohnya, siapa yang baca? Fadhal. Contoh-contoh jamak taksir.
Raksun. Contoh-contoh jamak taksir. Raksun, rusun, kepala, rijulun, arjulun, kaki, ainun, uyunun, mata, kitabun, kutubun, kitab, asadun, usulun, lima, jawabun, ayyamun, hari, syahrun, umurun, bulan, lailatun, layali, Baik, kalau coba antum melihat kitabun, biasanya jamak itu bertambah hurufnya. Ini malah berkurang. Kitabun jadi kutubun. Paham ya, insyaallah ya? Insyaallah. Baik. Antum bisa lihat ringkasan pembagian isim dilihat dari kuantitas. Kuantitas artinya banyak ya. Mulai dari isim mufrad, isim jamak dan isim musanna. Dan jamak itu ada berapa? Tiga. Jamak mudzakkar salim, muannas salim dan jamak taksir ya. Oke. Jadi antum bisa buat rangkuman ya. Ya. Di buku antum bisa buat ya, isim itu Isim terbagi 3. ada isim mufrad, Jamak. ada jamak, ada muannas, ada apa lagi? Jamak apa lagi? Ya, jamak apa? Muannas. Dan terakhir apa? Paham ya sampai sini ya? Nakhtati bika fardul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.